Orang yang punya ilmu kebal, punya permati sendiri-sendiri. Ternyata orang itu permatinya peluru emas. Bapak adalah saksi mata terbunuhnya ayah saya. Nah, siapakah yang membunuh ayah saya? Bayu Sela. Bukan Bayu Sela, tapi Banu Seta. Banu Seta. Komplotan Bakaulung dan Kalawika. Anteknya Belanda. Nah, kamu sudah tahu. Panwalak. Tuan harus berjanji. Tuan akan mempergunakan senjata ini hanya dalam keadaan terpaksa. Dan hanya untuk membela diri. Fresh luck. Mengerikan. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Padepokan Kiai Ageng Linggadjati, di mana pada saat itu sedang didatangi oleh banyak penduduk laki-laki terkait dengan penyerangan terhadap Belanda. Para penduduk itu pun meminta sekaligus menuntut sang kiai guna memimpin mereka untuk melakukan penyerangan ke markas company. Namun Ki Bintara pun memberikan himbauan kepada mereka supaya tidak bertindak gegabah karena makhluk-makhluk company itu memiliki persenjataan yang lengkap serta dibantu oleh orang-orang golongan hitam kelas 1 seperti Mak Lampir dan murid-muridnya. Saya tahu kalian berani, tapi dengan modal keberanian saja tidak cukup. Nah, untuk bisa mengalahkan Belanda, kita harus punya taktik dan siasat yang tepat. Kalian harus sabar. Sebab kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu angkara murka, kita sendiri yang akan celaka. Sekarang bubar. Pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Aku akan memikirkan jalan yang terbaik melawan Belanda. Setelah bubar, para penduduk itu pun merasa tidak puas dengan pernyataan Kiai Linggadjati dan mereka menganggap bahwa sang kiai adalah seorang yang penakut. Para warga itu pun kemudian mencari orang sakti lain yang bisa memimpin mereka melakukan penyerangan terhadap Belanda. Ki Bintara pun sebenarnya tahu kalau para penduduk itu tidak puas dengan keputusan ayahnya. Namun ia pun juga sadar kalau memang tidak bisa sembarangan jika berurusan dengan para company itu, sehingga jangan sampai nyawa penduduk terbuang sia-sia. Sementara itu, para penduduk itu pun kemudian dihadang oleh sekelompok orang yang mereka kenal sebagai juragan di desanya. Dan juragan yang bernama Darkum itu pun menawarkan 4 orang sakti sewaannya kepada para penduduk guna memimpin mereka langsung melakukan penyerangan ke loji Belanda. Nih, aku membawa 4 orang pendekar yang sakti mandraguna. Lebih muda, lebih segar, dan lebih hebat dari Kiai Ageng Linggadjati untuk memimpin kalian melawan Belanda. Karjana, perlihatkan kesaktianmu. Cukup. Jadi aku punya 4 orang pendekar sakti mandraguna. Pokoknya beres. Aku yang akan mengatur dan memimpin penyerangan Ki Cirebon. Kini kita menuju pada Lindu Aji yang pada saat itu telah sampai di Padepokan Kiai Linggadjati setelah beberapa waktu yang lalu ia mengunjungi rumah Pitaloka serta Bapak Ujang Karim. Setelah berkenalan dan berbasa-basi sebentar, Kiai Linggadjati pun menyuruh Lindu Aji untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu, Lindu Aji pun menceritakan tentang pertemuannya dan perpisahannya dengan Pitaloka, murid Kiai Ageng Linggadjati. Sedangkan Kiai Linggadjati adalah adik kandung dari guru Lindu Aji, yaitu Kiai Sukma Jati. Gusti Pangeran Ratu. Ananda kenal dengan Gusti Pangeran Ratu, penguasa Kesultanan Cirebon? Saya tidak kenal Gusti Pangeran Ratu. Tapi kalau beliau melihat ini, beliau akan tahu siapa saya. Naga Welang. Betul, Ki Ageng. Kalau begitu Ananda Senopati Agung, utusan khusus Raja Mataram. Benar, Ki Ageng. Tapi saya mohon, Ki Ageng merahasiakannya. Iya. Sembah hamba Kanjeng Senopati.
Sembah hamba pula pada Kanjeng Senopati. Ya, dua kiai itu memang sangat rendah hati. Mereka berdua pun begitu menghormati Lindu Aji sebagai senopati khusus Raja Mataram Sultan Agung. Lindu Aji pun kemudian meminta keduanya untuk bersikap biasa saja terhadapnya supaya tidak menimbulkan kecurigaan ketika orang-orang melihat mereka nanti. Senopati Mataram itu pun kemudian mengatakan bahwa dahulu gurunya sering menceritakan tentang Kiai Linggajati dan juga Ki Bintara yang sebenarnya adalah putra dari Kiai Sukmajati sendiri. Bukankah Ki Bintara putra Ki Ageng sendiri? Dia anak adik saya, Ki Ageng Sukmajati, Guru Ananda. Saya hanya membesarkannya. Nama aslinya Sudirja. Saya beri nama baru Ki Bintara agar sesuai dengan tugasnya membantu saya membimbing murid-murid. Alhamdulillah. Semua amanat guru sudah saya sampaikan. Salam kasih dari Ayah Andika. Setiap selesai mengajar, beliau selalu menceritakan Andika. Beliau selalu berdoa untuk kesejahteraan Andika. Terima kasih Kanjeng Senopati. Kini kita menuju pada gerombolan Kapiten Devos yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan menuju ke pantai Losari Cirebon guna kembali mengadakan perhitungan dengan Kiai Linggajati atau Guru Jakawardhana yang pada saat itu juga ikut bersama rombongan manusia-manusia jahat tersebut. Sejak keberangkatannya dari loji Belanda, Jaka pun sudah berfirasat tidak enak, dan di tengah perjalanan, ia pun selalu gelisah, serta kembali menekankan kepada Kapiten Devos bahwa sang kapiten harus menepati janjinya yang menyatakan bahwa hanya akan membuat gurunya itu jera tanpa membunuh. Sebab Kapiten Devos kini telah mengantongi peluru emas buatannya yang menjadi kelemahan dari ilmu kebal Kiai Linggajati. Namun, nasi sudah menjadi bubur dan sepertinya Jaka tidak akan bisa menunda atau menghentikan segala sesuatu yang akan terjadi nantinya. Karena ia telah terjebak dan dijebak serta dibohongi oleh kepolosan dan kebodohannya. Saya cemas kepada guru saya. Saya jadi menyesal. Kenapa saya mau menuruti permintaan Tuan Kapiten? Kamu ingin mendapatkan sesuatu yang sangat kamu dambakan, yaitu menyunting Karen. Maka sudah sewajarnya, bahkan sudah merupakan suatu keharusan, kalau kamu berbuat sesuatu yang istimewa. Demi Karen. Itu ayahnya. Kalau kamu ingin memiliki Karen, maka kamu harus menuruti apa yang menjadi keinginan pemiliknya. Jadi kamu tidak akan bisa mungkir. Jadi, mau apa lagi? Saya harus mencegah Tuan Kapiten. Ingat janji Tuan. Tuan tidak akan membunuh guru saya, Ki Ageng Linggajati dan putranya Ki Bintara. Teyemon, aku punya telinga tidak tuli. Kamu bicara itu lagi, itu lagi, itu lagi. Apa kamu tidak bisa bicara lain? Jangan seperti anak kecil, Jaka. Aku tidak mau guruku terbunuh. Guru kamu sudah tua. Mati juga tidak apa-apa. Bangsat, perempuan iblis. Keparat. Kamu menyebut aku iblis? Akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sini sebenarnya kecurigaan Jaka pun bertambah besar sebab ternyata teman-teman Kalawika atau mantan gurunya itu semuanya berwatak jahat seperti Mayang Sari yang saat ini sedang dihadapinya. Sang kapiten yang melihat dua sekutunya itu berkelahi pun mencoba berteriak-teriak meminta mereka untuk berhenti. Namun mereka tetap saja melanjutkan pertarungannya itu. Begitu juga dengan Bakawulung dan yang lainnya. Teriakan mereka pun tidak berpengaruh apa-apa terhadap keduanya. Pertarungan mereka benar-benar berjalan alot dan dalam tensi yang begitu tinggi. Dan sebelum mereka berdua saling bunuh, Kalawika dan Bakawulung pun mencoba untuk melerainya. Berhenti Mayang Sari. Perempuan itu menghina guru saya, Guru. Sabar, sudahlah Jaka. Dia memang begitu. Mulutnya sering nyerocos tidak beraturan. Sebenarnya dia tidak bermaksud jahat.
Kini sejenak kita tinggalkan rombongan orang-orang licik nan jahat itu dan kita menuju pada loji Belanda yang pada saat itu sedang disatroni oleh rombongan penduduk yang diketuai oleh Juragan Darkum dengan 4 orang sakti sewaannya. Mereka pun tidak menemukan Kapiten Devos di sana sebab orang-orang Belanda itu sedang menuju Cirebon. Merasa tidak menemukan target utamanya, sang juragan pun kemudian membawa paksa Nona Karen sebagai tawanan yang akan mereka gunakan untuk memancing orang Belanda itu supaya mau menyerahkan diri nantinya. Tidak ada juragan. Aku tanya, kemana perginya? Tidak tahu. Tuan sudah 3 hari pergi. Tapi tidak pernah mengatakan apa-apa setiap bepergian. Dengan siapa tuanmu pergi? Saya tidak tahu namanya. Seorang diri. Kalau macam-macam, dia akan menemui anaknya sudah menjadi mayat. Mengerti? Iya, mengerti. Lepaskan! Ayo kita berangkat! Lepaskan! Kini kita kembali lagi pada rombongan Kapiten Devos yang pada saat itu sudah sampai di perguruan Kiai Linggajati dan mencoba untuk mengetuk pintu rumah utama sang Kiai. Jaka pun sengaja mereka tinggal di belakang dan berada sedikit menjauh dari rombongan dengan ditemani oleh Kalawika yang sekaligus menjadi pawang penenang bagi Jaka yang diliputi oleh rasa was-was serta kekhawatiran yang tinggi. Mereka memang sudah merencanakan dengan matang semua adegan yang akan mereka terapkan di tempat itu, sehingga Jaka tidak akan mengetahui dengan pasti segala sesuatu yang akan mereka lakukan. Mau apa kalian? Mau menangkap kamu. Apa alasannya? Kalian selalu menentang kami. Kami menentang karena kalian sewenang-wenang. Dengar orang Belanda. Ini negeri kami, bukan negeri kamu. Kamu yang harus tunduk pada kami, bukan kami yang harus tunduk sama kamu. Jangan tembak guruku. Tunggu Jaka. Sang kapiten licik itu pun sebenarnya telah menyediakan 2 pistol yang telah diisi peluru emas buatan Jakawardhana. Dan ia pun menyerahkannya kepada Banuseta yang memang telah ditugaskan sebelumnya untuk menembak Kiai Linggajati dan Ki Bintara muridnya. Namun karena pistolnya ditendang oleh Ki Bintara, akhirnya mereka pun berpura-pura melayani keduanya untuk bertarung, sekaligus membuat drama di depan Jaka yang pada saat itu sedang panik karena melihat Banuseta yang hendak menembak gurunya. Seperti biasa, baik Bakawulung maupun Banuseta pun sama-sama tidak mampu mengimbangi kedua lawannya itu, dan mereka berdua hanya menjadi bulan-bulanan saja. Hingga kemudian Banuseta yang telah terdesak hebat pun mempunyai alasan untuk menembak Kiai Linggajati dan muridnya tersebut. Dari raut mukanya tampak sekali kalau Kiai Linggajati menahan sakit serta memendam kekecewaan yang mendalam terhadap Jakawardhana, muridnya yang telah berkhianat itu. Sedangkan Jaka pun telah diseret oleh Kalawika untuk segera meninggalkan tempat itu bersama dengan yang lainnya. Selanjutnya, Lindu Aji yang baru datang pun langsung mendekati sang Kiai yang tengah sekarat karena tertembus peluru panas Banuseta. Ia pun langsung bertanya tentang kejadian naas tersebut. Ki Ageng, siapa yang melakukan perbuatan keji ini? Devos dan Banuseta. Devos, Banuseta. Aku kecewa. Kecewa? Muridku, Jakawardhana. Allahu Akbar. Akhirnya,
Kiai Linggajati yang kebal dan mahasakti itu pun harus tewas dengan tragis akibat kebodohan muridnya sendiri yang telah tega mengkhianatinya karena wanita Belanda yang belum tentu benar-benar menyukainya. Setelah kejadian itu, Mayang Sari pun segera menghubungi Mak Lampir dan melaporkan tentang keberhasilannya membunuh sang kiai. Ada apa kau memanggilku, Mayang Sari? Kami berhasil membunuh Kiai Ageng Linggajati, Guru. Bagus. Kau telah berjasa kepada Belanda. Berhasil melenyapkan salah satu musuh Belanda yang paling berat. Tapi muridnya, Guru, Jaka Wardana. Anak itu bisa menjadi ancaman di kemudian hari. Dia bisa menuntut balas atas kematian gurunya. Dia tidak akan menuntut balas padamu. Tapi kepada Kapiten De Vos, kalau Jaka Wardana mengamuk, jangan dibunuh. Cukup dilumpuhkan saja. Baik, Guru. Jahanam, kau bunuh guruku. Di saat yang sama, Jaka Wardana pun tengah bertarung melawan Banu Seta yang telah menembak gurunya dengan peluru emas buatannya sendiri. Ia pun ingin menuntut balas atas kematian gurunya sekaligus sebagai pelebur dosanya kepada orang yang telah menjadikannya pendekar sakti seperti sekarang ini. Namun kenyataannya usahanya itu gagal sebab ilmunya masih jauh di bawah Kiai Linggajati gurunya. Senopati, tolong, kalau bertemu anak saya, Jadmiko, sampaikan pesan saya, bela Mataram, usir Belanda. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an. Maafkan saya, Guru. Saya pengkhianat. Saya murid murtad. Saya tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Maafkan saya, Guru. Maafkan saya, Guru.